Selamat sore, teman-teman semua. Selamat datang di kelas hari ini. 大家都过得怎么样? Apa kabar teman-teman semua? 大家都回家了吗? Teman-teman sudah pada pulang kah? 好，大家可以在评论区和我交流 ya. Teman-teman boleh berinteraksi bersama saya di kolom chat sambil saya share dulu bahan kita hari ini.好的，好。我看一下哦，今天有谁ya? Saya coba lihat nih teman-teman yang sudah hadir hari ini ada siapa ya? Oke, ada Bu Lina, 老师您好，您好 Ibu Lina. Terus ada Bu Lilian. 大家好，下午好。Oke, 到16页 halaman 16 ya Bu ya. Oke, baik halaman 16. Latihan kalimat sebenarnya sudah terwakili ya, yang apa minggu lalu teman-teman banyak sekali yang chat di kolom chat sambil saya perbaiki, sambil saya revisi juga. Banyak yang sudah bagus-bagus ya sebenarnya. Em, Hari ini yang ini ya 16.7 bener gak? Halaman 17 latihan percakapan. Bener ya? Ya, jadi kemarin tuh sudah saya bacakan sedikit apa kalimat yang ada, terus kita sudah artikan juga. Jadi PR-nya adalah membuat kalimat-kalimat untuk menjawab latihan percakapan ya di halaman 17. Bener ya? Seingat saya sih udah di sini. Baik, kemudian berikutnya hari ini juga sudah hadir ada Ibu Elena, ada Pak Amin, terus ada Frankie. 老师好，班上好，大家晚上好。Oke, terus Pak Amin juga ketikannya sudah benar. Bu Lina juga ya, pininnya sudah benar, sudah tidak perlu koreksi. Ibu Lilian, Cito, 没有老师，Cito, saya belum nangkap. Hmm, iya, belum nangkap, masih belum nangkap ya. Mungkin tadi lagi jawab pertanyaan saya kali ya. Tadi pertanyaan saya apakah teman-teman sudah di rumah, terus apa kabar ya? Oke, Ibu Lilian mungkin ada apa spellingan yang mungkin pas ketik tuh salah pilih huruf gitu ya. Nggak apa-apa. Cito, Meo, 老师. Cito. Belum nangkap juga. Oke, baik. Ibu Elena, oke, ketikannya udah benar. Xiao hao Ibu. Terus Frankie, hai Mei. Yongchan, oke. Terus ada Ibu Meiska. Panjangnya pakai Z ya. Z H A N G. 我刚回来, oke, boleh. 我刚回家 juga boleh ya. Oke, ini cuman tadi spellingan panjang Z ya, Z ya, bukan C. Kemudian ada Ibu Lili juga ya, ketikan pin ini udah benar. Buat kalimat masih ngeblank. Oke, nggak apa-apa. Kalimat masih ngeblank ya. Oke. It's okay. Cuman kalau mau tuh mulainya dari kalimat simple sih. Kalimat simple. Jadi jangan terlalu kayak maksudnya kalimat yang complicated kalau saran saya ya karena masih ngeblank. Biasanya itu karena dalam diri kita merasa aduh kayaknya kalimat itu sudah pasti sulit. Nah, kadang-kadang ada persepsi itu. Padahal belum tentu. Kalimat itu terkesannya begitu tapi enggak. Sebenarnya kita coba simpelin lagi gitu ya. Misalnya saya cuma mau ngomong misalnya contoh yang pertama asuransi itu penting contoh. Nah, cuma begitu. Nah, harusnya kalau kayak gitu nggak terlalu horor ya. Cuman saya tahu ada beberapa orang tuh persepsi kalimat gitu ya, begitu bikin kalimat tuh horor karena merasa sulit. Nah, persepsi ini yang perlu diubah sih sebenarnya teman-teman. Makanya kenapa saya suka teman-teman saya tanyain ada kendala nggak? Nah, karena teman-teman nggak bertanya, saya juga nggak bisa kan kasih tahu bahwa coba cek persepsi di teman-teman. Karena itu salah satu bisa jadi kendala. Jadi bukan kendala teknis yang kita belum bisa, bukan ya. Ada persepsi di situ, coba dicek ya. Jadi Ibu Lilian mungkin coba dicek juga. Oh iya ya, ternyata saya punya persepsi ini. Nah, nggak apa-apa, cukup disadarin. Terus, oh iya ternyata kalimat itu em, boleh juga yang pendek, terus yang kata-kata yang saya ada dulu.
Nggak perlu harus kayak kita bilang kalimat tuh harus yang panjang, yang canggih gitu ya. Enggak. Persepsi itu coba dieliminasi dulu ya, gitu. Oke, baik. Terus Ibu Meiska, oke, tuh. Oh, yang tadi ya. Mungkin konfirmasi kita terakhir sampai di mana ya. Baik. Hao, ada Ibu Katarina juga. Xiao hao, 老师班长，我用餐的这里下大雨。哦，好，下雨是吧？beberapa tempat memang hujan ya. Oke, terus ada Ibu Deborah. Ibu Katarina ketikannya sudah benar semua ya. Terus Ibu Deborah, 下午好，老师，在我地方有下雨。Oh, maksud Ibu mau bilang di tempat saya gitu ya. Heeh. Benar, kalau ditranslate itu benar. Tifang tuh tempat saya. Cuman cara ngomongnya nggak begitu sih, jujur. Eh, apa namanya? Sebentar, saya cari tempat kosong dulu. Hmm, oke, jadi saya paham maksudnya Ibu mau bilang tempat saya eh, hujan gitu ya. Nah, kalau tempat saya hujan, biasanya kita ngomongnya 我这儿下雨 cukup. Saya di sini hujan. Nggak usah pakai yo, karena yo itu sebenarnya ada, ada itu pasti verb, sorry verb, apa kata benda, noun. Misalnya, noun. 有 apa ya contoh? 有水 itu air. Kalau 下雨 itu kata kerja gitu ya. Jadi ini memang kadang-kadang pengaruh dari bahasa daerah. Jadi kalau teman-teman pakai yo, ingat kata-kata saya yo itu artinya ada atau punya sehingga di belakangnya adalah noun. 有水有吃的 makanan. 吃的 itu benda makanan. Terus yo apa lagi ya? Yo 手机 handphone, yo 电脑 ada komputer. Nah, terus yang kedua, 地方. 地方 itu betul tempat. Nah, kalau kita translate kan misalnya tempat saya hujan gitu kan. Benar. Cuman 地方 di bahasa Mandarin itu dipakainya misalnya gini. 哪个地方 tempat mana? Artinya di mana gitu ya. Daerah mana? Gitu. 哪个地方 daerah mana? Terus, 你在什么地方就是你在哪儿 itu oke ya. 你可以告诉我这是什么地方吗? Kamu boleh kasih tahu saya ini tempat mana ya? Contoh misalnya teman-teman suka kasih tahu saya nama kota, terus saya nggak tahu kan. Nah, saya suka bertanya ini di daerah mana ya? Nah, ini pakainya ini betul. Tifang itu daerah. Cuma kalau misalnya kita bilang daerah saya hujan, biasanya kita bilang 我这儿下雨. Cukup pakai 这儿, artinya di sini gitu. Itu kenapa apa namanya? Penting banget gitu ya, teman-teman coba bikin kalimat dulu baru keluarlah. Saya bisa kasih tahu teman-teman yang pakai sehari-hari untuk ngomongan di konteks ini gitu. Kalau nggak saya juga nggak bisa kasih contoh benar nggak? Karena nggak ada teman-teman yang kayak maksudnya pancingan gitu ya. Karena luas banget. Kita mau bahas topik apapun bisa gitu ya. Jadi itu maksud saya. Kenapa saya sangat mendorong teman-teman tuh bikin kalimat, terutama kalimat yang sehari-hari. Nah, ini Ibu Deborah saya berterima kasih sekali gitu ya. Jadi yang saya sorot bukan oh benar atau salahnya, push. Tapi saya jadi paham, oh teman-teman maknanya seperti itu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita jadi tahu, oh ternyata cara ngomong apa? Sorry, nah ada tiga ya. Daerah mana? Nah, ke Tifang, daerah mana? Nah, maksudnya kita memaknainya, oh ternyata ini cara penggunaannya kayak gini ya, gitu ya. Selain sebenarnya kayak gini itu teman-teman belajar di film. Tapi kan nggak semua orang nonton, bener gak? Nah, lewat kalimat ini kita jadi dapat pengetahuan baru gitu ya. Ini nggak ada di buku juga, nggak bakal ada penjelasan kayak gini kan. Nah, lewat kalimat teman-teman. Makanya saya sangat senang kalau teman-teman mencoba untuk bikin kalimat. Ya, kalimat simpel dulu yang sehari-hari. Oke, jadi Bu Deborah ini sedikit saya koreksi ya. 我这儿下雨 cukup ya. Kalau yang tadi dikatakan Ibu Katarina itu oke. 我用餐了 terus dia bilang 这里下大雨 itu juga udah oke. Artinya di tempat saya di sini gitu ya. Dia pakai 这里, itu sama sinonim ya, boleh. 但是现在已经停了 ya, 停 TING Bu. 停 itu berhenti.
huruf Mandarinnya yang ini ya. Kalau yang ibu ketik ting, makanya dia muncul huruf ini. Ting itu iting, ting pasti. Kalau ini yang berhenti. Ya, jadi D D itu ting. Tapi kalau berhenti itu ting, TING ya, ting. Nah, oke nggak apa-apa ya. Ini berarti mungkin ibu ketik ininya, makanya muncul huruf Mandarinnya itu. It's okay. Tapi nggak apa-apa ya. Intinya saya nggak menyorot, maksudnya siapa salah gitu. 不是的，不是。Dengan begini kita semua belajar. Oke, 再来是 berikutnya, 谢谢 Ibu Deborah de 句子 ya. Terima kasih buat kalimatnya Ibu Deborah. Terus ada Yunita juga, ketikannya sudah benar ya. Eh, 下午好老师，我用膳了 ya, artinya sudah makan ya. Ini kata-kata kerajaan. Kalau di sehari-hari itu jarang sih ya, tapi nggak apa-apa, sama. Cuman kita letakin konteksnya aja. Kalau orangnya oke, pakai. Tapi kadang-kadang ada orang tuh tertentu dia merasa, hah, kok kayaknya agak agak gimana gitu ya. Nah, jadi sesuaikan sama apa orang yang diajak komunikasi juga ya, nggak apa-apa. Oke, terus oh nggak pergi kemana-mana, maksudnya Ibu Lilian. Oke, nanti saya balik ke kalimat atas ya. Bu Nani, 老师下午好，现在我这边下大雨了. Oke, di sini Bu Nani pakai 这边 juga boleh ya. 这儿, terus tadi Bu Katarina pakai 这里. Terus sekarang Bu Nani pakai 这边. Boleh nggak? Boleh. 这边 artinya sebelah sini. Sama-sama. Tempat saya maksudnya ya. 这边 ada satu. Boleh. Gitu ya. Terus, oke, Gunita ya. Xie. Tadi saya lagi baca. Oh ya, udah ngeh. Sudah saya koreksi ya. Nah-nya ada 3. Oke, terus ada pertanyaan dari Bu Meiska. Kalau di sini hujan sudah berhenti, 在这儿雨停了. Oke, sedikit koreksi ya. Jadi kalau Bu Meiska bilang di tempat dia hujannya sudah berhenti. Ini sudah, biar saya tulisnya di sini aja ya. Halo mah. Jadi 下雨 itu turun hujan, dia kata kerja. Tapi begitu kita bilang hujannya sudah berhenti, berarti yang perlu diubah kata kerjanya. Jadi kata kerja sianya dihilangkan, terus kita belakangnya ganti ting, berhenti. Oh ya, tadi ada berhenti. Gitu ya. Ini kalau udah saya hapus dulu. Nah, jadi kalau Bu Meiska kalimatnya susunnya udah bener, cuman penggunaan kosakata nggak apa-apa ya. Jadi 在这儿 boleh di sini, di tempat saya gitu ya, sama-sama. 在这边在这里雨 hujan 停了 sudah berhenti ya. Ini hujan, ting yang tadi ya, yang barusan tadi saya tulis ya berhenti. Nggak pakai 下雨 itu kata kerja, yu-nya kata benda, noun, hujan. Ya, oke, gitu ya. 不客气，不美斯卡。ting yang tadi itu eating, pasti. Eating tuh ting. Eating pasti. Pasti. Sama 决定, huruf Mandarinnya sama. Nanti teman-teman tolong lihat ulang ya, saya nggak tulis ulang. Tingnya sama maksud saya. 决定 itu memutuskan atau keputusan. Memutuskan. Itu Bu Nani ya. Kalau ting pakai T ya. Bacanya ada angin. Kalau ting bersih tidak ada angin. D bacanya T ya. Oke, ini sudah. Saya scroll dulu ke atas lihat kalimatnya Bu Lilian. Tadi bilangnya, oh nggak pergi kemana-mana. Hmm, 去都没有. Oh, oke. Nggak kemana-mana gitu ya. Oke. Nggak kemana-mana itu kita bilangnya 哪儿都不去. Boleh. 哪儿 artinya manapun. NAR ya ini ya. Ini R. 哪儿都不去. 哪儿都不去 atau 没去哪儿. Kebalik Bu. 没有 boleh kalau mau lengkap atau 没 saja. Terus 去哪儿, nggak kemana-mana. Kalau ini mungkin lebih
sehari-hari. 没有去哪儿 boleh. Ini saya kurungin artinya boleh dihilangkan ya. 没去哪儿. Jadi susunannya ini kebalik, makanya saya nggak nangkap ya. 哪儿都不去 itu juga boleh. Nggak kemana-mana ya. Ini ya Bu Lilian, perbaikan untuk frase apa? Tidak kemana-mana. Tapi kalau misalnya nih contoh, nggak. Jadi kenapa saya suka bilang teman-teman kopas yuk. Contoh eh, manapun nggak pergi ya, artinya nggak kemana-mana gitu. Sekarang saya mau tanya, kalau apapun belum makan, artinya apapun nggak makan. Misal contoh teman-teman lagi ada pantangan sesuatu, contoh-contoh ya. Terus ke apa namanya ke undangan, habis itu pulang. Nah, kalau saya pikir habis dari undangan pasti udah makan kan, contoh. Terus teman-teman kasih tahu saya, oh maksud saya apapun nggak makan gitu ya. Dalam arti ya mungkin lagi ada pantangan. Nah, gimana ngomong bahasa Mandarinnya? Kalau apapun tidak makan. Antara dia lagi nggak bisa makan atau makanannya pas dia sampai habis, ya itu boleh. Tergantung dia mau maksudin apa. Karena nanti baru dia jelasin kan, misalnya makanannya habis atau dia lagi ada pantangan. Gimana bahasa Mandarinnya teman-teman kalau pakai frasenya kayak gini? Ya, 什么都没吃 ya. Karena apapun, jadi sorry, ini kan tadi mana mana artinya di mana gitu ya. Terus tidak pergi. Nah, sekarang yang itu perlu kita pahami. Oh, 没有去 nggak kemana-mana. Nah, sekarang yang atas saya hapus ya, biar satu halaman. Sebentar. Ya, jadi saya mau teman-teman tuh seperti itu. Belajar satu frase, terus coba ya saya praktekin. Bisa nggak sih kayak gini? Oh, bisa ya. Jadi nanti saya kopas gitu maksudnya ya. Nah, jadi tadi makanan. Apapun saya nggak makan gitu ya. Apa? Jadi kata tanyanya apa? Berarti 什么都, sorry. 都没吃. Boleh nggak? Tadi kejadiannya baru tadi ya sudah ya. 什么都没吃. 什么都不吃 boleh nggak? Boleh. Ya, 什么都不吃. eh Coba saya cek ya. Bu Beska masih terbalik. Ya. Yunita juga masih kelebihan. Ya. Ibu Lili sudah benar. 什么都不吃 boleh. 什么都不吃 ini Frankie. Silakan dicek ya. Yang tadi saya bilang masih kelebihan atau terbalik. Ibu Shirley 什么都没吃 oke. 什么都没吃 Ibu Dila oke. 什么都没吃 Ibu Elena 我什么都没吃 Chen Fei Fei oke. Oh iya, tak lah ya. Oke, nggak apa-apa Yunita ya. Tadi mungkin kelebihan huruf. Oke, 什么都没吃. Kalau misalnya pakai yang frase bawah gimana, teman-teman? Kalau ini kan pakai frase atas kan. Atas saya nomorin frase satu. Kalau misalnya pakainya format yang kedua gimana, teman-teman? Tetap bisa pakai. Nggak makan apapun loh tadi gitu ya. Mei atau 没有, 对，没有吃什么. Jadi teman-teman tinggal cocokin, oh nggak makan apapun. Nah, nggak makan, ya itu, misalnya pakai frase kedua berarti mei atau 没有, lengkapnya boleh ya. Yo-nya boleh dihilangkan, boleh dipakai. Terus kata kerjanya kan makan, terus kata tanyanya apa? Apapun kan, berarti 什么。没吃什么。我到的时候东西都被吃光了. Misalnya ya, pada saat saya sampai makanannya sudah habis. 没有吃什么. Ya, Bu Nani oke. Bu Elena juga oke. Bu Lilian juga oke. Cuman 吃nya pakai CHI. Oke, sip. Ya, jadi next time kalau apa namanya ada frase yang kayak gini, silakan dipakai ya. Mau format pertama boleh, format kedua juga boleh. Ya, Ibu Lilian juga kejawab ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak kemana-mana, nggak makan apapun, nggak minum apapun, nah ini silakan ya, tinggal di ganti-ganti gitu. Menarik kan? Jadi silakan yuk berusaha tuh apa bikin kalimat simple dapat banyak ilmu yang saya juga nggak kepikir mau kasih tahu teman-teman kayak gini nggak ada agenda
Justru dari kalimatnya teman-teman ya. Makanya itu menurut saya justru yang bagusnya yang kayak gini. Karena teman-teman kepake. Saya malah bingung kalau disuruh, harusnya coba mikir frase apa. Saya malah nggak kepikir teman-teman ya. Ya, jadi dari kalimatnya teman-teman lah, saya bisa bagiin kayak kayak gini gitu. Nah, makanya kenapa saya bilang, yuk, nggak apa-apa gitu. Bikin kalimat yuk. Jadi saya paham teman-teman sampai di mana gitu ya. Oke, Bu Wilda, 这些东西我什么都不想买. Oh ya, boleh. Jadi apa beberapa barang ini saya nggak pengen beli yang apapun gitu. Artinya nggak pengen beli nih semuanya barangnya walaupun beraneka ragam, tapi ya saya nggak srek aja gitu ya, nggak pengen beli bisa jadi. Tapi bisa jadi juga alasan yang lain kayak gitu. Jadi teman-teman nggak satu alasan kalau orang ngomong gini. Bisa jadi dia pas lagi nggak pengen belanja, bisa jadi nggak cocok selera, ya boleh. Ya, Bu Wilda juga sudah benar ya. Itu bisa dipakai untuk eh, barang di sini apapun saya nggak mau beli gitu. Boleh ya. Oke, Sisi juga Ibu Wilda sudah ikut latihan. Ini sudah selesai, saya boleh next. Nih, jadi tadi dari dua kalimat aja saya bisa jelasin apa eh, format, terus ini setengah jam gitu. Teman-teman juga ini kepake jadinya sehari-hari gitu ya. Jadi rajin-rajin bikin kalimat. Oke, kalau sudah kita lanjut ke PR yuk. Ke PR kita di mana kita akan latihan conversation ya. 我们来做一下绘画练习. Kita akan melakukan latihan percakapan. Teman-teman sudah kerjain PR di rumah? 在家造句了吗? Sudah bikin kalimat di rumah? Mungkin teman-teman tadi udah dengar ya bahwa persepsi kalimat nih. Jadi dulu mungkin awal-awal teman-teman ikut bahasa Mandarin, merasa ada persepsi terhadap bahasa Mandarin pasti. Ada yang persepsinya saya senang, ada yang persepsinya ya udahlah coba-coba ikut kelas. Ada yang persepsinya kayak bahasa Mandarin sulit ya, nggak apa-apa ya. Tapi begitu seiring waktu teman-teman ikut kelas Zoom saya, mungkin eh, persepsinya bergeser gitu ya. Oh, ternyata begitu ya, ternyata. Nah, itu persepsi. Nah, sekarang sama. Kalau teman-teman merasa, gak usah saya bikin kalimat kayaknya ada perasaan horor. Misalnya contoh horor, ini kosakata saya ya. Atau perasaannya kayaknya sulit atau apa. Itu nggak apa-apa, disadarin aja. Karena itu penting. Sebab kalau itu teman-teman nggak sadarin, belajar berapa lama pun tuh pengaruh gitu. Jadi kita nggak bisa keluarin kemampuan yang terbesarnya kita. Itu sih teman-teman ya. Jadi sambil belajar teman-teman sambil benerin persepsi ya. Jadi nggak cuma belajar bahasa Mandarin. Ya, itu penting. Persepsi itu penting karena persepsi tiap orang beda. Ya, kita nggak bisa samain semua gitu ya. Nah, tapi justru lewat kayak gini teman-teman refleksi kan. Oh, ternyata saya punya persepsi ini. Saya punya ketakutan apa gitu. Ya, boleh ya. Sambil berjalan aja nanti teman-teman boleh tanya. Oke, kalau gitu teman-teman yang mau coba latihan boleh tunjuk tangan sambil saya scroll dulu ya ke bagian tugasnya kita, halaman 17 ya. Oke, 17 halaman 17. Silakan. Ini saya hapus dulu ya. Ini bahan minggu lalu. Hmm, OK，口语练习第一个是说说你对保险的看法。Ya, so-so itu artinya yuk ngobrolin yuk gitu ya, so-so. Ini juga dipakai sehari-hari, misalnya, 老师可以说说你对日本的看法。Misalnya ya, contoh mau tanya tentang pandangan kita terhadap satu negara juga boleh ya. So-so. Artinya, yuk ceritakan atau sharing gitu ya sama ya pandangan Anda terhadap asuransi. Kebetulan kita bahasnya topiknya asuransi ya di bab 16. Oke, 好，要练习绘画的同学们可以举手，yang mau latihan conversation boleh tunjuk tangan. Sekalian latihan ngomong ya.
Oke, ada Bu Deborah. Saya unmute dulu. 您好, Ibu. 呀，老师好。Ya, 您好. Silakan yang kalimat pertama. 说说你对保险的看。说说你对保险的看法。嗯嗯，的看法。pandangan.嗯，对我对我来说，Ya, 好, 对我来说, jadi bagi saya gitu ya. 保 Menurut 险saya, 在我们的国家，每 对 个 我来说, sebentar Bu, saya tulisin ya biar teman-teman yang lain juga bisa catat. 对我来说, 对我来说，保险在我们的国家，每 oke. 个家庭已经有了保险。Oh, 保险, berarti 在我们 ini pausiannya saya hilangkan ya. Jadi karena belakangnya ada pausian juga, biar nggak ngulang sih. Sebenarnya nggak salah, nggak apa-apa ya, biar nggak ngulang-ngulang. Jadi 在我们国家是吗？呀，Di 在 negara kita ya. Oke. 印尼每个每个家庭家庭 keluarga. 已经有了保险。Oke. 已经有了 保险 ya. Pausiannya saya taruh belakang aja biar nggak ngulang. Oke, lanjut Bu. Masih ada? 因为我们不想到，如果发生对我们的身体，因为我们因为我们不想到，因为我们不想到 nggak terpikirkan ya. 呀，如 Oh, 如果发生对我们的身体，lanjut Bu, lanjut dulu. 或者别的事，Mhm. Oke, terus? 我们已经拿了保险，所以比较安全。Oh, oke. 因为 oke. Kalau gitu, maksudnya Ibu, kalau karena kita udah ada asuransi, kalau terjadi sesuatu eh, lebih aman gitu ya, kira-kira ya. Jadi saya singkatin aja ya Bu. Em, 如果 jika gitu ya, 如果发生意外嗯，或者 atau 疾病ini penyakit ya. Jadi kalau terjadi kecelakaan atau penyakit, 有了保险. Kalimat terakhir Bu, woman. 我们比较安全。Oke, masih oke ya, 比较安全. Kalimatnya Ibu tadi oke. Cuman saya singkatin, jadi nggak terlalu panjang ya. 如果 jika ya, jika terjadi, fashion itu terjadi. 意外 ini kecelakaan. 呀或者 kita udah dapat kosakata 或者 belum? Atau ya. 呀，疾病 ini penyakit sakit ya, mewakili semua. 有了保险 sudah punya gitu ya, 比较 lebih 安全 aman ya, aman secara keuangan. 好，谢谢您的句子，还有吗？没有，谢谢Ibu Deborah，谢谢您。谢谢你，对不嗯，起。没事，udah oke Bu. Cuman saya singetin aja biar nggak terlalu panjang ya. 谢谢您Ibu Deborah sudah bagus. 是我要先离开，因为啊，因为我有事。好的，没事，好，再见，Ibu，再见，再见。拜拜。Oke, 拜拜。saya mute 嗯。kembali. 谢谢您的分享 ya. Terima kasih buat sharingnya. Tadi kosakata baru sudah saya artikan ya. Eh, sudah semua kayaknya. Yola Pausian. Oke, sudah semua ya. Baik, kalau misal teman-teman ada yang mau coba jawab lagi boleh ya untuk yang pertama. Kalau nggak nanti kita lanjut ke yang kedua. Hmm, Ibu Katarina, ada chat di kolom chat, 因为保险能保障晚年生活. Oke,
Karena asuransi bisa menjamin ya, Paucang itu menjamin, mungkin belum dapat ya kosakatanya ya, nggak apa-apa. Paucang, Wannian Shenghuo, kehidupan di masa tua. Ya, betul. Salah satunya ya, kalau yang Ibu Deborah bahas dari sisi resiko. Ya, jadi dia merasa di, oh ya, sorry, di atas ini saya belum artikan. Guojia ini negara, teman-teman ya. 对我来说, ini satu frase kemarin pas hari Rabu ya, kita membahas frase ini ya, pas banget ya. 对我来说, ini satu frase, artinya bagi saya, menurut saya, gitu ya, bagi saya, 对我来说。在我们国家 di negara kita, 每个家庭 setiap keluarga, 家庭 ini adalah keluarga, saya udah nggak cukup ya teman-teman catat. Izin sudah 有了保险 sudah punya asuransi. Ya benar. Ya dibandingkan 10 tahun yang lalu harusnya sekarang jumlah yang punya asuransi jauh lebih banyak ya karena sekarang juga ada apa? Maksudnya yang negara gitu ya, ada yang swasta. Jadi harusnya sudah pada punya ya. Eh, terus kalimat kedua yang tadi ya, kalau terjadi kecelakaan atau penyakit dengan adanya asuransi kita lebih aman, aman secara uh, keuangan gitu ya. Oke, ada dua pandangan dari teman-teman, satu uh, diomongin, satu lagi lewat kolom chat ya. 谢谢大家，然后我们再继续. Kita lanjut lagi yang kedua ya. Eh, 疫情已经差不多快, kemarin ada yang bantu saya jawab, udah mau berapa tahun ya? 2005, berarti Unian ya. Em, kita anggap ini kan dulu bikinnya pas tahun kedua pandemi. Ini saya ganti ya teman-teman ya. Unian, teman-teman kalau mau revisi di modulnya boleh. 5 ya. Jadi 疫情已经差不多快5年了. Sebenarnya udah nggak pandemi lagi ya. OK，谈谈大家在疫情期间能吸取什么正能量？疫情给大家带来了生活上的什么变化？Jadi谈谈说说 itu sama ya. 说说谈谈 sinonim. Jadi teman-teman boleh pakai mau 谈谈 mau 说说 都可以 ya. 大家在疫情期间teman-teman di masa pandemi 能吸取 itu menyerap 吸取什么正能量？sorry. 正能量 ini adalah satu frase eh kita bilang hal positif. Itu namanya 正能量. 正能量 gitu ya. 能量 itu energi. 正 itu artinya lurus. Jadi energi yang lurus itu maksudnya energi positif ya. Oke, terus 疫情给大家带来了生活上的什么变化? Pandemi itu membawa perubahan seperti apa ke hidupnya teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau di sini misalnya contoh, oh, saya sih ada ya kalimat, cuman bingung nih untuk translate. Ya udah, nggak apa-apa, boleh tunjuk tangan, nanti saya bantu. Saya sederhanakan kalimatnya, gitu ya. Ha-ha, mungkin boleh latihannya seperti itu. Kalau memang misalnya di rumah mau ngerjain juga bingung karena sendirian gitu ya, contoh boleh. Coba saya lihat ke kolom chat. Hmm, Ibu Indah bertanya EY. Oh, beda, beda Bu. Kalau ini EY. Oke, oke. Ya, EY. Jadi gini Bu. Eh, saya tulis di bawah ya. EY kecelakaan itu huruf Mandarinnya berbeda Bu. Ya, I-nya begini, Y-nya begini. EY itu artinya kecelakaan. Teman-teman tahu nggak kenapa ini disebut kecelakaan? EY. Jadi I itu artinya di dalam pemikiran kita. Kalau di luar pemikiran kita, berarti di luar dugaan kita, itulah namanya kecelakaan. Benar? Kecelakaan itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah kejadian yang tidak diduga-duga, tidak disengaja. Jadi memang di luar dari apa ya, apa em, rencana kita, di luar dari nalar kita gitu ya. Why itu luar gitu ya, EY. Nah, kalau yang ditanya Ibu Indah itu adalah I-nya ini, Y-nya benar sama ya, EY.
Iwai yang ditanya sama Bu Indah itu biasanya dia padanannya betul Bu. 除了什么什么 iwai artinya selain atau dia bisa juga artinya kecuali. Selain itu mencakup, kecuali itu tidak termasuk ya. Jadi kalimatnya bisa, sorry, frasenya bisa berfungsi dua arti, tergantung konteks gitu. Ya, huruf Mandarinnya berbeda Bu. Ya, jadi mungkin apa? Ibu bingung ya, bukannya YIWAI itu adalah selain atau kecuali kok di sini jadi kecelakaan. Huruf Mandarinnya berbeda, terus ini apa? Nadanya berbeda, Bu. Sorry, nadanya agak lengket sama si huruf Mandarin ya. Saya lingkari ya, biar jelas. Nada 4-4 kalau kecelakaan. Kalau ini 3 sama 4. Y-nya sih sama ya, luar. Oke. em, ini teman-teman lagi nggak bisa tunjuk tangan atau gimana ya? Nggak apa-apa, saya coba bacain dari kolom chat ya. Hmm, Ibu Katarina. 疫情期间，让我们全家会有更多的时间团聚在一起. Oke, format kalimatnya oke. Eh, yo-nya boleh pakai, boleh nggak ya? Hui, yo. Eh, sorry, hui-nya yang boleh pakai, boleh nggak? Jadi 全家有更多的时间. Hui-nya nggak usah karena memang pas banget udah kejadian ya, udah lewat. Jadi nggak pakai hui. Langsung yo. Sisanya udah oke, Bu, ya. Bu Nani 疫情让我能 oh ini huruf Mandarinnya yang kurang tepat nanti saya koreksi ya. 能参加 New Normal Learning Center 的课程. Oke, jadi oke ini sudah. Kalau sudah saya mau apa namanya? Hapus. Halo? Oke, kalau sudah saya hapus ya. Hmm, oke. Punya Bu Nani sedikit ya, saya koreksi untuk hurufnya. Bu Nani tadi di mana? Oh, oke ini. 疫情让我 saya nggak salin semua ya. Jadi ibu mau bilang 能够是吗？能够不是过. Kebalik Bu ya, 能够 bisa gitu ya. Bentar. Bisa ini 能 GOU gitu Bu. Nah, kalau Ibu bisa muncul huruf ini karena ketiknya GUO. Jadi bahasa Mandarin ada GOU, ada GUO. Dan beda arti. Nengko itu artinya sama dengan neng, bisa. Kalau ibu nggak pakai ko juga nggak apa-apa. Kalimatnya sudah benar. Neng artinya bisa. Jadi kata Bu Nani dengan adanya pandemi bisa ikut kelas new normal gitu ya. Ya, kalimatnya udah benar. Cuma huruf Mandarinnya harus pakai yang ini Bu. Bukan yang ini. Kalau yang ini yang ibu ketik saya kotakin. Itu adalah kuo bisa melewati. Bisa juga artinya pernah. Jadi dia ada dua arti. Artinya beda ya, melewati. Saya tahu mungkin karena ketikan pininnya ya, satu GOU, satu GUO. Oke, itu saja koreksinya, satu huruf saja, yang lainnya benar semua. Oke, bagus sekali. Oh, oke Bu Indah, 不客气。再来是不客气 Bu Katarina. 再来 Ibu Wilda, 不能举手, nggak bisa tunjuk tangan. Kebalik Bu, 举手不是手举，举 nggak bisa tunjuk tangan ya? Oh gitu. 举手. Ini kebalik ya Bu. Jadi 举 dulu baru 手. 举 ini artinya angkat. 手nya tangan. Kebalik ya. Tangan. Oh gitu. Sinyal atau apa ya? Ya udah nggak apa-apa. Ini teman-teman ya. 能不能邀请我们 可以 ya, 可以邀请你们. Bisa saya undang, cuma teman-teman mesti angkat tangan dulu baru saya bisa unmute. Kalau nggak saya nggak bisa, maksudnya cari namanya mesti satu-satu gitu. Teman-teman nggak bisa tunjuk tangan ya?
Sebentar. Hmm, 等一下啊，saya juga biasanya ada rice hand. Saya lagi cek ya di ini. Oh bisa, tuh Ibu Chunrong bisa. Bisa kayaknya bisa, tapi mungkin menunya kali ya. Saya juga nggak ketemu. Oh, di reaction. Oh ya ada Bu Yunita ya. Sisi Yunita. Oke, Ibu Chunrong mau coba yang kedua, boleh sekali aja ya. Karena ada beberapa teman kita yang lewat kolom chat. Boleh, saya unmute ya. Nin hao, Ibu Chunrong. 你好，老师，Silakan. Yang kedua ya, 第二个。是我疫情是吗？对，还疫情。是我听说音乐？Oke. 第几页，老师？第几页？17, 17, 17. Ini saya delete 嗯，ya. Sudah. Oke, silakan Bu. 等一下，好。怎么我的是老的，蔡老师，我的书哦本是老的，不是哦，是是吗？七页是吧？是旧的，不是老的，旧的。是呀，是旧的。Sorry merah. Maaf. Iya, ya, nggak apa-apa. Jadi, iya sambil belajar ya, nggak apa-apa. Cio itu untuk barang, kalau lao itu manusia. Oh, barang. Lama gitu ya. Lama itu maksudnya tua, tapi untuk barang ya. Oh, 是旧的木 那 吗？是 Nggak 不 ada 是 ya 在 yang 在 lama 视 itu. 频上的是吗？对对对。疫呃，情已差不嗯多快2年了，是吧？是那个吗？对对对。嗯疫情已差不多快2年了，嗯，谈谈谈谈大家在在疫疫情情期期间。间能吸取什么正能量？对。疫情给大家带来了生活上的什么变化。变化？化 nada empat ya. Oke, 好，怎么样？疫情期间我也中标了，哦，我也 是吗？哦，好的好的。嗯，很幸运，还能够生康复活到现在。不还能过现在康复。什么都健康，身体健康，什么都没有。嗯哦，那很好很好。然后呢？嗯，还有呢？谢谢你。嗯那因为疫情期间不能在我的公司上班，所以嗯哼，就一直留在家里，一直留在家里。留在好。家里看嗯。家。Anja, oke, jaga rumah ya. Baik, 然后呢？嗯那你呃吸取到什么样的正能量？Mungkin dapat hal-hal positif apa？呃，啊一嗯能待呀一在家里，bisa stay di rumah ya。呀，也呃，呀，就是因为疫情生病，然后现在就在家里变成那个了，主妇啦，又买哦，菜啦，家庭主又到妇。巴萨啦，这样嗯就不必去公司了，所以还是就是这样的很变化。感恩的。还是很感嗯，恩的，对吧？感恩都对对，很感恩，syukur ya 感 teman-teman，恩是很呀，感恩。还是有一些好的地方gitu ya, masih ada apa嗯hal-hal baik gitu ya. Hal hal. 嗯，谢谢还有你，谢谢你，老还有吗？师，不客气。没有了。没有了。好，谢谢你的分享。OK，谢谢您呀，谢谢您的谢分享，谢，再见，祝你一直再见，再健见。康，一直健康啊，拜谢拜。谢，谢不谢客气，老师。不客气，sehat-sehat terus ya Bu. Saya mute kembali ya. 一直健康，永远都健康啊，selama-lamanya sehat ya, itu yang paling penting. Tadi, oh, 好的地方ya, tadi bahas 地方. Nah, pas banget saya ada pakai, saya mau kasih tahu teman-teman.
好的地方。Tifang tadi artinya tempat, benar ya teman-teman. Tapi di sini, hal the tifang itu maksudnya hal-hal yang baik, hal baik gitu. Nah, jadi apa namanya? Kadang-kadang di hal-hal tertentu itu dia bisa dipakai dan artinya ada hal yang baik. Contohnya kayak kita bahas COVID dan pandemi, kita bilang ya sorotannya selalu yang menakutkan dan negatif kan. Tapi tadi dari percakapan saya dengan Ibu Chunrung, saya bilang ya tetap ada baiknya gitu ya, bersyukur. Jadinya mungkin ibu di rumah aja mungkin lebih santai ya, menikmati juga yang selama ini mungkin sibuk banget di kantor, ya ya sudah dinikmati ya. Jadi 还是有好的地方 masih ada tempat yang baik, maksudnya hal yang baik ya. Di sini dia nggak bisa diartikan tempat, tapi teman-teman paham dari konteks pembicaraan kita yang tadinya tempat sekarang jadi hal. Begitu juga misalnya contoh kita lagi bahas satu orang. eh, Contoh ya, sorry ya, ini bukan ngomongin orang, tapi maksudnya gini, mungkin teman-teman lagi pertimbangkan dua kandidat mau dipromosiin gitu. Nah, terus masing-masing ternyata ada kekurangannya. Contoh, masing-masing ada kekurangannya. Terus mungkin karena teman-teman diskusi nih sama atasan, terus teman-teman bilang, tapi si B ini dia ada sih hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang positif dari dia. Nah, teman-teman boleh bilang, 其实 B 也有好的地方 gitu ya. B itu saya bisa pakai B aja nggak pakai nama orang ya. 其实 sebenarnya B 有好的地方，有好的地方 di situ teman-teman paham ya, maksud saya ada hal, bukan tempat. Walaupun huruf Mandarinnya sama, itu maksudnya. Ya, kebetulan tadi kita bahas tifang ini muncul lagi, jadi teman-teman bisa pakai di konteks yang seperti itu. 也有好的地方 sih, maksudnya ada hal-hal baik dari si B gitu ya. Oke, tadi COVID kalau dibahas sama Ibu Chunrong. Oke, 谢谢您。再来是 yang di kolom chat ada Ibu Lin ya. 疫情期间让我更注意健康。好，那个是很重要的ya, itu penting juga. Jadi akhirnya banyak orang tuh sadar tentang kesehatan ya, karena dipikir kesehatan harusnya sudah apa ya, sewajarnya ada gitu, padahal enggak juga ya. Apa namanya? Perlu dijaga ya, perlu di-maintain. Oke, 再来是oh ada Ibu Lina ya di kolom chat. 疫情的时候，我们能学很多的应用，banyak belajar aplikasi ya, dapat banyak apps，能有更多的时间和家人，能和家人有更多的时间。Kalau jadi gini, 和家人nya itu ditarik ke depan dulu Bu, karena konsep tekanannya gitu ya, tekanan utamanya itu di dan keluarga. Jadi ibu kalimat kedua itu 能和家人有更多的时间, itu yang lebih tepat ya. Jadi he-nya ditarik ke depan dulu. Bisa dan keluarga gitu ya. 有更多的时间. Sedikit kebalik ya. 更多的时间, lebih banyak waktu dengan keluarga. Lebih banyak waktu dengan papa mama, tinggal ganti caranya pakai pama, papa mama ya. 能和爸妈有更多的时间 boleh. Tinggal ganti-ganti. 能和孩子 bisa punya banyak waktu dengan anak. Salah satu impian saya ya. Jadi saya pengen kerja tapi punya banyak waktu sama anak ya. Ya hari ini bisa terwujud gitu ya, bersyukur ya. 能和孩子有更多的时间. Ini yang saya garisin tinggal teman-teman ganti ya. Sedikit koreksi dari saya Bu Lina. Ibu Katarina bilang 疫情也有好处，老师。对，好处，好的地方。好处 itu artinya kelebihan ya, betul. Boleh pakai 好处. Oke, 谢谢大家. Terima kasih semuanya. Kalimatnya sudah oke-oke semua ya. Sedikit saja yang saya koreksi. Semoga bisa membantu pengembangan kalimatnya teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut nih ke bawah, karena masih di kalimat ya, sedikit saya mau tanya. Eh, Image atau persepsi kalimat gitu ya, terutama kalimat bahasa Mandarin, bagi teman-teman apa? Boleh saya tahu? Saya pengen tahu aja teman-teman, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Kalau bisa sih jawab sejujurnya ya. Eh, Membantu sekali untuk saya mengobservasi. Jadi maksudnya gini, kalau saya senangnya, saya tahu, oh murid saya punya persepsi ini, oh oke. Jadi itu salah satu cara saya memahami teman-teman semua sih sebenarnya ya. Walaupun kita nggak private satu-satu, tapi saya pengen, oh kalian punya persepsi ini ya, kalian punya persepsi ini ya. Itu eh, tujuan saya bertanya juga pengen bantu gitu ya. Dalam arti, oh dari observasi saya ternyata teman-teman punya ini, punya persepsi ini. Ada? Yang tadi saya bilang, apakah teman-teman punya persepsi tertentu terhadap membuat kalimat? Bu Nani masih suka kebalik-balik. Oh, nggak apa-apa. Kalau kebalik-balik terus salah, kayak tadi kan ada yang saya koreksi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Ya, it's okay. Maksudnya technical, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kalau misalnya memang muncul itu ya Bu Nani tinggal bilang sama diri sendiri, ya udah nggak apa-apa, kan masih belajar. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Hmm, 能和家人有更多的时间, bisa punya banyak waktu dengan keluarga, Bu Lina. Bisa punya banyak waktu, keng itu lebih. Bisa punya lebih banyak waktu dengan keluarga. Kalau Ibu Katarina mengingat kembali waktu sekolah Mandarin dulu. Oke, berarti 很怀念 ya. Mengingat kembali. Pantasan Ibu bikin kalimat terus. Karena senang ya Bu ya. Dulu kan bagi teman-teman yang senior sempat belajar terus akhirnya ditutup. Nah, pasti kangen ya. Kangen gitu pasti. Nah, makanya ya tercermin kan kalau misalnya yang senang pasti dia senang bikin, dia explore. Nah, terus kalau teman-teman ada persepsi yang lain tapi mungkin nggak enak tulis ya nggak apa-apa. Tinggal ditulisin di catatan pribadi, tinggal dilihat lagi. Oh, ternyata saya punya persepsi ini ya. Terus nggak usah dihakimin. Oh, ternyata saya punya gini ya. Ternyata saya gini ya. Maksudnya ternyata kok saya punya, jangan dihakimin ya. Push. Persepsi itu dikeluarin bukan dihakimin, disadari. Eh, Maksud saya apa namanya? Tinggal kita tahu oh ternyata saya punya persepsi ini. Nah, berarti saya perlu cari obatnya gitu ya, obat tanda kutip. Contoh Bu Nani mungkin udah berusaha. Kalau saya bilang Bu Nani berusaha karena saya lihat dia beberapa, maksudnya bukan beberapa kali. Tiap kali ada kesempatan beliau bikin kalimat. Terus mungkin Ibu saya ada koreksi ya. Maksudnya kalian belum tepat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu mungkin di dalam hati kecil kita juga merasa, aduh kayaknya kok masih suka kebalik-balik ya. Nah kalau muncul itu pun di apa ya, dikasih tahu ke dalam diri lagi gitu ya bahwa oh ya udah nggak apa-apa kan belajar. Lausnya juga nggak marah, pancangnya juga nggak marah, nggak ada yang marah gitu ya, nggak apa-apa. Terus saya sudah bilang ini poinnya, pointernya bukan salah, siapa yang salah gitu, siapa yang banyak salah, push bukan, bukan ya. Justru saya berterima kasih sama kalimat teman-teman. Ya, oke, terus Ibu Lina, si cu itu menyerap, Bu. Eh, Bu Lilian mau buat kalimat sulit. Mau buat kalimat sulit buat kata-kata pertamanya. Oh, kata-kata pertama ya. Ibu, saran saya itu coba dari kosakata yang Ibu bisa dulu. Maksudnya, Ibu kuasai kosakata apa? eh di pikiran tuh muncul kosakata apa? Bikin dari situ dulu. Coba, Bu. Misalnya contoh kan banyak ya kosakata yang sudah dipelajari. Bikin dari situ dulu, Bu. Coba. Karena mungkin ada yang nunggu perfect, nunggu bagus dulu, baru mulai tuh takutnya itu yang jadi halangan. Ya, ibu coba dulu, Bu Lilian. Ya, Eh, terus Bu Lina dari kesalahan yang ada tambah termotivasi. Ya, siap. Karena kelihatan, Bu. Ibu bikin lagi ya. Kelihatan, Ibu bikin terus termotivasi ya. Oke, baik. Bu Maiska, persepsi saya untuk membuat kalimat saya sangat dua. Dua ini maksudnya sangat-sangat kali ya. Sangat-sangat senang tapi masih takut salah merangkai Laoshi dan ada kata-kata yang belum tahu. Laoshi tidak percaya diri. Kalau kata-kata belum tahu, nggak apa-apa, technical. Kalau misalnya takut, salah, ya itu. Nah ini yang maksudnya, oke, ternyata saya sadar saya takut salah.
Nah, itu sih maksudnya nanti si tubuh kita itu kalau kita sadari, oh iya ya saya ada takut salah ya. Eh, jadi solusinya gimana? Nah, mungkin teman-teman boleh tambahin, oke kalau saya takut salah, jadi solusinya gimana? Oh ya sudahlah, saya coba dulu deh. Toh Laoshi juga nggak pernah kayak, kamu salah ya, atau siapapun gitu. Mungkin dulu waktu sekolah tuh kalau salah, misalnya diapain, jadi ada ketakutan. Ya nggak apa. Itu sudah berlalu. Sekarang gitu ya. Mungkin itu Bu. Nah, ini disadarin aja, nggak perlu dihakimin. Kok masih berasa begitu ya? Enggak, jangan dihakimin. Itu sih. Ya, jadi memang kita dan kita gitu ya. Kalau persepsi nggak apa-apa. Justru dikeluarin kita jadinya sadar, oh ada gitu ya, nggak masalah. Em, Iya, maunya perfect ya Bu ya. Oh bener ya. Iya ya, sebenarnya sih mirip-mirip ya. Saya bisa ngomong gitu karena eh saya maksudnya gini, saya ngalamin, tapi mungkin nggak di Mandarin di hal lain ya. Jadi maksud saya kenapa saya tanya supaya teman-teman jadi mau bikin gitu. Kalau enggak itu eh, kayak batu sandungan nggak maju-maju maksudnya. Padahal bukan teknikal loh, tapi yang kayak dia takut. Terima kasih juga teman-teman mau open. Tapi ya ini sesinya kita nggak bisa bahas terlalu dalam ya. Cuma maksud saya teman-teman cukup sadarin, terus tulis aja. Jadi kita lihat, oh ya ternyata saya ada ini. Ya udah nggak apa-apa. eh, Ngajak diri kita itu mau maju bareng gitu. Itu sih ya. Bu Meiska nggak apa kalau masih takut, tinggal kasih tahu ya namanya belajar ada salah kok. Terus salah toh nggak dihakimin, nggak ada penghakiman, nggak ada nilai. Maksudnya yang, aduh kalau nilainya jadi jelek, nggak ada ya. Kita di sini belajarnya kan semua tahu ya. Nah itu yang perlu dilepas ya. Nah, terus Bu Lilian tadi perfect. Nggak apa-apa. Eh, Kita perlu memulai dulu baru bisa perfect. Kalau tunggu perfect baru mulai, nggak mulai-mulai. Ya, gitu ya. Mungkin ini kata-kata Ibu boleh ambil. Jadi kita sebenarnya butuh masukin lagi kata-kata solusi gitu ya. Oke. Hmm, Ibu Meiska oke, 不客气. Terus Ibu Citra. 造句帮我提高绘画能力. Oke, Ibu Citra udah bagus kalimatnya. eh Sudah benar grammarnya. Hao. Nah, 很好. 你继续造句. Lanjut ya, bikin kalimatnya ya Bu Citra ya. Bagus, Bu Citra udah bagus nih. Ini ada pertanyaan dari Bu Lina. Zheng artinya lurus. Nengliang, energi. Betul, betul. Nengliang itu energi ya. Kalau zheng itu artinya lurus. Sudah? Udah semua ya. Nah, terima kasih juga teman-teman mau open apa yang ada di persepsi itu penting. Kalau teman-teman yang enjoy berarti persepsinya itu kayak tadi ya, Bu Katarina tuh kangen. Jadi ya enjoy dia senang. Terus kayak tadi Bu Lina yang sering bikin kalimat juga, dia merasa oh dikoreksi saya jadi tahu jadi termotivasi. Itu berarti oke karena dia mendorong teman-teman untuk capai tujuan kan. Nah, kalau yang menghambat teman-teman untuk capai tujuan, ini yang perlu disadari. Tapi tenang aja teman-teman, tidak dihakimin ya. Karena ada persepsi bahwa saya kok keluarin tuh saya diketawain, terus saya nggak enak, terus Laoshi kayak jadi mandang saya gimana. Nah ini ya oke ya. Mungkin sampai situ dulu ya teman-teman ya. Eh, Pas banget kita bikin kalimat, saya merasa yang bikin kalimat itu apa orang-orangnya itu-itu. Jadi mungkin saya bahas sedikit persepsi. Nah, teman-teman nggak apa-apa nanti kalau misalnya, oh ternyata ada ya, oh saya tulis dulu deh gitu ya. Nanti teman-teman sadarin, is okay ya. Itu semoga membantu gitu ya. Oke, Shishitaja, terima kasih semuanya juga. Kita lanjut lagi yuk. Ketautan kata. Jadi saya tambahin sedikit di bahan ini tentang namanya 成语 生词 bukan 成语. Kalau orang China itu pakainya 成语接龙. Jadi 成语 itu 4 huruf, dia sambung lagi 4 huruf ya. Tapi kalau kita pakainya 生词接龙, ini dari saya. 生词接龙 itu maksudnya gini, kalau teman-teman yang lagi belajar kosakata gitu ya, teman-teman boleh kayak mengembangkan kosakata yang dimiliki supaya gampang hafal ya. Itu namanya jielong. Jadi shengci teman-teman mungkin udah tahu ya. Jie ini artinya nyambung, long itu naga. Tapi jielong bukan artinya nyambungin naga, bukan tautan. Jadi misalnya contoh ya yang satu mungkin saya bacain jiaren, habis itu yang pakai jiaren, yang pakai belakangnya ren apa ya? Misal 爱人, terus 人们, 他们
Jadi dari ren, oh, nyambungnya sama apa ya? Remen. Terus mennya pakai di mana? Tamen, gitu maksudnya. Terus mennya nimen, woman, laushimen. Boleh nggak? Boleh, laushi. Boleh gitu ya. Boleh teman-teman kayak gitu. Jadi dari dua huruf, satu lagi hurufnya itu gabung sama yang lain, jadi bentuk kosakata apa. Jadi itu bikin seru aja. Terutama teman-teman yang mungkin kakak beradik di rumah, terus kebetulan mungkin ikut kelasnya new normal, bisa saling-saling latihan kayak gini. Jadi kayak, yuk, tanding yuk. Jadi misalnya jaren, habis itu yang pakai ren apa ya? Airen, terus renmen, terus misalnya kongren, terus apa lagi ya yang pakai ren? Misalnya renyuan gitu ya. Apalagi, jadi yang pakai ren semua boleh. Jadi, ayo nanti kita hitung siapa yang paling banyak. Ya, kayak semacam games ya. Boleh. Oke? Eh, baik, teman-teman, saya minta untuk teman-teman boleh bantu saya baca bagian kedua ya. Nah, ini arti-artinya juga sudah ya. Jadi, jaren itu keluarga. Terus kalau airen bisa suami, bisa istri. Remen tuh orang-orang. Jadi itu teman-teman mereview men itu jamak ya? Iya, betul. Terus ada tamen. Tamen mereka, nimen kalian, woman bisa kami, bisa kita, laushimen berarti laushinya lebih dari satu, guru-guru laushimen. 好，再来是第二 yang kedua. 这是 ini adalah ya. Ini biasanya dipakai untuk memperkenalkan ya. 这是我爸爸，这是我妈妈，这是班长，这是老师，这是我儿子，这是我奶奶。奶奶 itu apa? 奶奶. Ya, nenek. Nenek dari sebelah. Nenek. Ya, nenek dari sebelah ayah ya. Mamanya si papa kita panggil nenek. Xie. Oke, siap. Jadi 这是 terus kalau 那是 itu adalah. Jadi kalau misalnya mau memperkenalkan seseorang ini pakai ya. Ini adalah, itu adalah. Kalau bukan satu frase 不是 bukan. 他不是班长，他不是老师，他不是学生，他不是医生, dia bukan dokter ya, 医生 dokter. Kalau 是不是 ini kata tanya, iyakah atau apakah gitu ya. Misal, 你是不是医生? Oh, 不是，我不是医生。你是不是护士? Kamu adalah perawat kah? Suster ya. 护士 itu perawat di rumah sakit. Oh, 不是, bukan. 你是护士吗? 是. Saya adalah, ya, ya, saya gitu ya. 我是. 你是蔡老师吗? 是. Ya, gitu ya. 是. Jawabannya cuma yes or no. 是. Oke, 再来是第三, yang ketiga. Ada Tian, jadi menurut saya kalau misal kayak teman-teman ketemu offline ya, ini bisa jadi games ya, menarik sekali. Misal contoh Tian, yuk silakan teman-teman kasih kosakata yang ada Tian gitu ya. Nah, teman-teman bebas kan. Jadi itu apa? Memancing otak kita untuk mengingat kembali kosakata yang ada Tian. Contoh 明天, 今天, 后天, 每天, 前天, 天天. 5天前, boleh nggak Laoshi? Boleh, ada tiennya kan. Terus 昨天. Coba kita cek artinya. Besok, 明天, 今天, hari ini, 后天, lusa, 每天, setiap hari, 前天, 2 hari yang lalu. 天天 sama dengan 每天. Sorry, sebentar. Oke. 每天 sinonim dengan 天天. Teman-teman mau pakai yang mana itu bebas karena mereka sinonim. 5天前, 5 hari yang lalu. Nah, 5天前 teman-teman tinggal ganti ya. 10 hari yang lalu berarti 10天前 dan seterusnya. 昨天 kemarin. Oke? Ada lagi yang pakai tian? Ayo. Mungkin teman-teman boleh ketik di kolom chat. Yang pakai tian mungkin boleh. Selain yang di sini. Sambil teman-teman mengingat kosakata yang ada. Ayo. Iya, 天气 boleh. Siapa nih yang ngomongin 天气? Oh, Ibu Indah ya. Apa namanya? 天气 itu cuaca. Oke. Cuaca. Baik. Terus 天空 boleh. 天空 itu langit dari Chen Feifei. Tian juga. Sama ya. Yang penting huruf Mandarinnya sama. Saya oke. 天空 itu langit. Terus
聊天 boleh, tiennya sama. 聊天, oke, bagus. 聊天是什么? Ngobrol-ngobrol santai ya. Ngobrol-ngobrol santai. 天亮. Langitnya terang, boleh. Ini juga sama. Ada tien ya, benar. 星期天, ya, 谢谢 Christopher. Terus kalau Tian Yi ini Vivo karena nggak diganti nama. Tian Yi pakai TIAN ya. Jadi Tian tuh pakai TIAN YI. Tian Yi ini maksudnya langit, maksudnya maksudnya Tuhan gitu ya. Tian Yi. Mei Tian tadi udah Ibu Lina ada di bacaan kita. Nih satu lagi Tian. Jadi dia pasti IAN. Karena di bahasa Mandarin tidak ada IEN, pinin, nggak ada. Memang bacanya agak E gitu ya, Tien, tapi tulisannya nggak ada IEN, nggak ada ya. Jadi silakan kalau misalnya tergoda gitu ya untuk tulis, ingat, oh ya, Loshi bilang ya, nggak ada TIEN, tapi adanya IAN. Memang bacanya IEN gitu ya. Wah, banyak banget Tien. Sebentar ya, saya baca dulu ke bawah. 雨天, oke. Hari hujan ya. 雨天, 天堂 itu surga. 天气 tadi udah cuaca. 夏天, betul musim panas. Tiennya sama. 冬天, musim dingin. Wow, ini tiennya banyak ya sebenarnya ya. 天下 itu dunia. Ibu Jiang Sungyang, oke. Tiennya sama. 前几天, beberapa hari yang lalu. 大后天, oke. Terus kemudian Tian Xia Yu Le, Tian, oke langit ya. Terus ada Pai Tian, siang hari Ibu Lina Huang, betul. Tian Xia, oh tadi ada ya, Ibu Jiang Sun yang sama dengan Ibu Citra. Terus Tian Ti, langit dan bumi, oke. Terus Tian Se, ini apa lebih ke apa namanya? Kita bilang hari gitu ya. Tian Se, Iwan, artinya hari sudah malam ya, Tian Se. Oke, terus Chun Tian, ya dari Ibu Chunrong, oke. Siap. 天使 itu angels, apa? Malaikat ya, Chen Fei Fei. Iya, tiannya banyak. Tianmen, pintu langit ya. Tianmenshan, oh nama apa namanya? Nama gunung, oke. Tapi kalau Tianmen itu istilah kita kalau yang misalnya kayak Konghucu itu artinya pintu langit karena percayanya apa Tuhan yang langit itu ya. Betul, boleh. Tiennya sama, Tien ini semua banyak banget ya ternyata ya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Lina. 过去3天 juga termasuk keterangan waktu ya, Laushe. 过去3天, 3 hari yang berlalu gitu ya. Dia memang dia bukan keterangan waktu, dia bisa jadi kata benda sebenarnya. 过去3天 misalnya gini ya contoh kalimat ya. 过去3天 我刚开始学汉语, tapi dia tetap posisinya di depan sih, Bu. Cuman dia kayak kata benda, walaupun kayak semacam keterangan waktu. Iya, boleh sih keterangan waktu juga. Jadi, apa, sudah berlalu 3 hari yang lalu gitu ya. Boleh, boleh. Tapi biasanya kita bilang 3天前, cukup biar nggak terlalu panjang. 过去3天 tuh mungkin kayak semacam bahasa daerah yang ditranslate, Bu. Ya, oke. Tienti artinya apa? Tienti artinya langit dan bumi, Bu Lina. Ya, Tianhei betul. Tianhei bisa artinya langitnya mendung, bisa juga artinya sudah mau malam. Ada 2 arti kalau Tianhei. Oke, wah kalau Tian banyak sekali ya teman-teman yang masih hafal kosakata yang berhubungan dengan Tian. Ya, Tian Chang Di Jiu artinya kekal abadi ya, Ibu Chunrong boleh, bagus. Ada Tian juga. 再来是 Tian sudah, kita lanjut ke nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini pakai ji. Ada jinian, jiyue, jirir, jihao, 星期几, jidian, he jige. Sekarang saya kasih tantangan yuk ke teman-teman bikin kalimat. Boleh ya? Bikin kalimat pakai jinian. Boleh? Jinian. Ini karena nggak bisa unmute. Kalau bisa ya satu-satu lebih oke sih. Ya, jadi jinian, jiyue, jiri, jihao, 星期几, jidian, jige. Kalau boleh teman-teman pilih satu-satu ya, jangan semua jinian. Jadi nanti kalimatnya bervariasi biar enak juga. Bahasannya lebih variasi. Boleh silakan saya
dorong untuk teman-teman bikin kalimat. Jinian artinya tahun, jinian itu bisa berapa tahun. Sebentar ya teman-teman, sorry. Ini bukan tahun apa, tapi berapa tahun. Terus tahun apa maksud tuh gini. Dia bisa berapa tahun ya. Bisa juga misalnya gini. Uh, 几年几月出生. Saya nggak cukup tulisnya ke bawah ya. Artinya apa? 几年几月出生. 几年几月出生. Lahir tahun berapa, bulan berapa. Maksud saya tahu ya. Lahir tahun berapa, bulan berapa. Ini sudah kalimat ya. Ini contoh dari saya. Silakan. Ya, tahun berapa, bulan berapa lahir. Betul Bu Lili ya. Sisi Bu Yunita sama Bu Citra juga. 几年几月出生 ya. Jadi bisa berapa tahun, bisa juga tahun berapa. Tahun berapanya saya kasih contoh kalimat ya. Lahir tahun berapa, bulan berapa. Oke. Terus ada dari Bu Citra, 几岁 boleh. 你今年几岁? Kamu tahun ini usianya berapa? Ya, biasanya untuk anak kecil sampai 10 tahun gitu ya. Oke, kalimatnya benar. Lanjut ya. Ibu Feni, 你几年出生? Chusengnya pakai ini, Bu Feni. Lahir ya, lahir ya. Ha-ha. Ini spellingan lahir. Oke, lanjut. Ibu Katarina, 老师，我们星期几可以见面 mungkin ya. 见面nya ini, Bu. Huruf Mandarinnya. 见面. Ketemu ya. Betul. Kalimatnya udah benar, cuman huruf Mandarinnya aja. Mungkin tadi kecepatan milih ya. 见面, ketemu ya. Oke, siap. Udah benar kalimatnya. Kalau benar langsung saya lanjut lagi ya. Ibu Lucia, 你几号去日本? Oke, bagus. Ibu Lucia sudah benar juga. Ayo, format kalimatnya sudah benar. Bagus nih. Susunannya udah bagus loh, ya. Nggak kebalik-balik. Frankie, 今天是几月几号? Oke, good. 很好. Ibu Lina, 今年春节是几月几号? 很好. Tahun ini Imlek itu tanggal berapa, bulan berapa ya? 几月几号? Oke, Bu Lina juga sudah bagus. Terus oh, Bu Yunita kalau mau pakai beberapa bulan ini gitu ya. Nah, ini bagus ya. Ini saya boleh cari tempat kosong. Nggak ada tempat kosong. Sini aja ya. Satu lagi deh. Nah, contoh kalimat dari Yunita ini yang teman-teman perlu perhatikan. Sebentar. Nah, oke. Oke. Nah, kita ada 几月, ada 几个月. Ini beda arti, teman-teman. Nah, ini bagus ya. Jadi dengan contoh begini saya mungkin bisa tegasin lagi. 几月 ini artinya bulan apa? Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Tadi udah bagus, sudah benar. Nah, kalau beberapa bulan, 几个月, perlu ada ke. Nggak bisa 几月, nggak bisa karena artinya langsung beda. Ya, beberapa bulan atau berapa bulan. Tinggal kalimatnya titik atau kalimat tanya. Sorry. Berapa bulan? 3 bulan, 3个月. 5 bulan, 5个月. Gitu ya. Jadi saya butuh ke. Bukan saya, Mandarinnya butuh ke. Kalau enggak artinya berbeda. Nah, jadi tadi kalimatnya Yunita perlu ada ke ya. 我这几个月, saya beberapa bulan ini gitu ya, 照顾我妈妈, 所以没时间跟朋友一起玩. Yang lainnya oke. Jadi kurang ke. Dan beda. Yang ini sama yang ini beda. Tolong diperhatikan ya, karena ini butuh ada ke ya. Oke, lanjut. Bu Maiska, 你今年几岁? Oke, 岁nya tidak pakai H ya, usia berapa. 再来, 你几年毕业? Tahun berapa gitu ya maksudnya ya. Betul, boleh Bu Lina. 毕业 itu lulus ya, oke. 几年前, Ibu Lin 发生了一场很轰动的火灾. Oke, bagus kalimatnya.
Terus Ibu Lili, 你每天几点起床? Wah, bagus. 现在几点？Ibu Elena，OK。Ibu Ratna，你几月去？哦，你几月几号去中国？OK。他，对不起，他几月几号去中国？Dia ya. Oke, terus oke, sip. Berarti udah benar, tinggal ini ya, teman-teman silakan boleh dicatat juga. Jiyue itu bulan apa? Jawabannya misalnya bulan Januari, Iyue, bulan Februari, Aryue gitu ya. Jadi teman-teman kalau kadang-kadang bingung tuh lihat lagi, oh jawaban saya ini, oh berarti pakai ini gitu ya kalau ragu-ragu. Nah, kalau jika yue dua arti ya teman-teman, beberapa bulan atau berapa bulan. Kemudian tadi udah semua ya kayaknya ya. Oke, baik. Silakan terus yang mau lihat Ciemian silakan ketemu ya ada di bawah. Frankie, Wolyang. Oke, kalau Nien dia nggak pakai ke Frankie ya. Sorry, ini sudah saya balik dulu ke yang tadi. Jadi nggak semua pakai ke ya. Ini bagus juga. Nanti teman-teman boleh bikin catatan sehingga kedepannya nggak salah-salah ya. Jadi kalau yue itu butuh jika yue. Nah, kalau misalnya Nien itu tidak. Jadi misalnya Cinian, tadi Cinian ada ya, oke. Berapa tahun atau tahun berapa ya? Tahun berapa kan jawabannya misalnya 1978. Contoh, kalau berapa tahun misalnya 3 tahun gitu ya. Jadi jawabannya kalau Cinian, Sannian 3 tahun. Tapi kalau Cinian Chuseng berarti 1978 gitu. Ya, jadi Frankie Nien nggak pakai ke, dia otomatis si Nien sudah kata bilangan. Justru yang pakai ke itu yang penting harus di ini, yang sini, yang nomor 2 ini. Ini penting nggak boleh dihilangkan. Ya, kalau Nien nggak pakai ke. Ya, 我2年前高中毕业了. Ini udah oke, tinggal ke-nya dihilangkan. Ibu Maynard, 你星期几去健身房? Kamu hari apa pergi nge-gym ya? 健身房 itu artinya nge-gym. Bagus, kosakatanya udah banyak variasinya ya. Oke, lanjut. Ada lagi sebelum saya balik ke materi? Wah, senang sekali ya. Banyak kalimat-kalimat dari teman-teman ternyata udah jago-jago. Bagus. Lanjut, kita lanjut yuk. Oke, ternyata selesai ya. Kita ke nomor 5 terakhir. Ada kungsi, kungyu, kunglu. Sebenarnya masih banyak kungce, terus kungwuyuan. Kungwuyuan itu pegawai negeri. Kungce itu artinya bus umum ya, kayak angkot. Kungce, kungsi perusahaan, kungyu apartemen, kunglu jalan raya. Kungkung itu adalah toilet umum. Semuanya kungnya sama ya. 再来是公园 ya, 谢谢 Yunita ya. 公园 itu taman. Terus apa lagi teman-teman? Nah, sekarang coba bikin kalimat. Yuk, sebelum kita selesai, kita mau masuk lesson 17. Coba bikin beberapa kalimat. Kungkung cice, betul. Artinya kungce ya. Kungce itu kendaraan umum. Kungjin boleh. Kungjin, kungnya sama, betul. Ibu Jiangsung ya. Kungjin itu artinya kilogram. Betul? Kungtiao. Kungtiao. Oh, bukan. Vivo ya. Ini Vivo. Sorry, nggak bisa sebut nama karena ngarin ya. Kalau Kungtiao mungkin. AC ya maksudnya. Kalau AC ini pakai K. Huruf Mandarinya juga beda. Jembatan. Oh, kalau Kungtiao AC. Jembatan itu Qiao. Oh, Gongqiao mungkin. Jembatan umum maksudnya Qiao. Qiao ini jembatan, tapi bukan Tiao. Jembatan. Kalau jembatan ini Qiao, bukan Tiao. Bukan T, tapi Q. Terus kungkung厕所 tadi udah. Oh, laukung. Oh iya benar, kungnya sama ya. Laukung, terus waikung, Ibu Lina, 谢谢. Terus 公寓多少钱? 公寓 itu apartemen ya, Alvin ya. 谢谢. Benar, apa kalimatnya? Terus kunglu, kunglu tadi udah kah? Oh udah, jalan raya ya. 谢谢 Ibu Jiang Sun ya. Terus
Kemudian kungping, oke, kungping itu adil. Oke, benar Ibu Citra. Laukung tadi udah, oke. Terus Chen Fei Fei ada sedikit revisi untuk kalimat ya. Kebalik. Jadi kan Chen Fei Fei mau bilang, 我每天去大学用公车 gitu ya. Artinya saya setiap hari ke apa universitas menggunakan kendaraan umum gitu ya. Nah, kebalik. Jadi apa namanya? Harusnya begini. 我每天坐公车去大学 ya, universitas ya. Yang lainnya sama ya, cuman posisinya kebalik 大学。我每天坐公车去大学。Artinya saya setiap hari ke universitas naiknya kendaraan umum. Ini format yang benarnya ya. Oke, itu revisi dari saya. Terus Ibu Lili, 你工作在什么公司? Oh, kebalik Bu. 你在什么公司工作? Kalau kalimat teman-teman tadi di bahasa Indonesia benar, tapi bahasa Mandarin yang ini ya. 你在什么公司工作？你在哪儿工作？ Ya sama ya, cuman mau pakai perusahaan apa boleh, mau pakai apa namanya? Perusahaan apa atau mau pakai mana gitu ya. 你在什么公司工作？你在哪儿工作 juga boleh ya, kerja di mana. Oke, ada satu ya. Kok kayak kelihatan miring. Tapi di saya sih lurus ya. Oke, lanjut. 他每天在公园跑步. Oke, Ibu Lina benar. 在公园跑步. Lari di taman ya. Oke. 公民 betul, penduduk ya. Frankie benar, kungnya udah benar. Ibu Lin, 我们不能去公共场所丢垃圾. Oh, 不可以 ya, 不可以. Pakai 不可以 lebih oke Bu Lin. Jadi langsung karena dia adalah dilarang gitu ya. 我们不可以在公共场所丢垃圾. Formatnya benar. Nengnya lebih baik diganti 可以, tidak boleh ya. 再来是 Ibu Helena, 晚上好 Ibu. Wannya pakai wan ini ya. Malam. Nah, huruf Mandarinnya sedikit keliru, silakan dikoreksi ya. Ibu Wilda, 我工作的公司正在招聘很多新员工. Oke, 很好. Ya, terus 公主. Ibu Lilian 公主 yang dimaksud apa? Mengucapkan selamatkah? Kalau iya, kungnya bukan ini. Iya, kalau memang artinya mengucapkan selamat ya, nanti saya kasih huruf Mandarinnya. Ibu Wilda sudah oke, saya lanjut lagi. 我家靠近蔡老师的公司. Oke, 公司 ya, mau bikin kalimat dari 公司. Baik, Ibu Katarina udah benar. 每天我们见面在. Oh, kebalik Bu Ita. Jadi teman-teman mungkin sudah mulai lupa, 在 itu harus ditarik ke depan. Ayo, sekarang kalau kalimatnya gini. 明天我们见面在你的公寓. Silakan bantu saya susun kalimat ini jadi benar. 在 harus ditarik ke depan. Ayo, silakan. 明天, ya, keterangan waktunya udah benar, Bu Ita. 明天, besok. Terus, kita ya, subjeknya kita. 我们, iya. Jadi harus 在 dulu ya. 在你的公寓. Apartemenmu baru kata kerja ya. 见面. Ini terbalik Bu Ita ya. Jadi ini dulu baru kata kerja ya. 在你的公寓 apartemenmu, ketemu gitu ya. Saya tahu bahasa Indonesia kan besok kita ketemu di apartemenmu gitu ya. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Mandarin yang ini. Chen Fei Fei tadi udah ya. Nah, ini juga boleh dipakai terus nih kalimat kayak gini. Saya naik apa ke mana gitu ya. 我每天坐火车去公司. Boleh nggak? Boleh. Saya setiap hari naik kereta. Kereta api maksudnya ya. Pergi ke kantor.
Format kayak gini nih tinggal dikopas teman-teman ya, karena grammarnya sudah benar. Lanjut, Yunita，我每天去公司上班，OK，你吃午饭后会回公司吗？OK，kalimatnya udah bagus。新建的公寓租给许多公司，Ibu Chunrong juga sudah bagus。Putri Raja, oh 公主，公主，OK benar, kungnya benar kalau Putri Raja。谢谢，Ibu Lilian。几天在公司有新来的，新来的，几天，beberapa hari。Maksud Ibu Atsun beberapa hari kah? Boleh saya minta kalimat bahasa Indonesianya? Mungkin saya perlu koreksi sedikit. Oke. Terus kungcu, kunci, oke. Bu Yunita, putri sama ayam jantan ya. Kunci, kungnya sama. Oke, 再来是公务员，oke，公务员 itu pegawai negeri. Ibu Lina, oh, iya, 谢谢 Ibu Ita ya. Kalimatnya sudah dikoreksi dan sudah benar. Yeay. 不客气 Ibu Ita. Lanjut. 公务 atau 公寓. Oh, Ibu Lina bertanya tentang ini sudah ya. Oke. 公务员 itu adalah pegawai negeri. 公务. Kalau 公寓 itu apartemen. Ibu tanya spelling atau tanya arti? Kung-u, wu. Kalau kung-yu, mulutnya setengah bulat, apartemen. Ya. Oke, terus lanjut. 我每天在公园跳广场舞. Guangnya pakai G-U-A-N-G ya. Guang Chang U. Tarian di itu loh kalau orang China tuh suka nari di lapangan yang terbuka itu namanya Guangchang U. Ya, pakai kuang. Iya betul Bu Helena ya. G-U-A-N-G. Ibu Atsun tadi maksudnya 今天 Oh, 今天. Oke, baik. Kalau 今天 benar ya, kurang ketikan ya. J-I-N. 今天在公司有新来的. Formatnya sudah benar. 谢谢. Udah hebat-hebat semua. Oh, kurang N ya, Bu ya. Baik. Wih, kalimatnya bagus-bagus loh ternyata. Berarti tinggal eh apa namanya? Dikeluarin gitu ya buat latihan ngomong. Ada lagi? Sebelum kita tutup, ternyata apa? Waktunya sudah ya. 没想到时间到了是吧? Wah, 不知不觉, nggak berasa ya teman-teman ya. Latihan kalimat terus sudah. Guangchangwu itu tarian di lapangan terbuka. Kalau teman-teman lihat orang China, misalnya ke China nih ya, terutama ke daerah-daerah, itu mereka sore-sore nari di lapangan terbuka. Pernah lihat gak di TV? Nah, itu namanya Guangchangwu. Guangchang itu artinya aula terbuka yang luas banget. Ini tarian. Tarian ya. Guangchang itu artinya lapangan luas yang terbuka. Oke, kalau seru, saya mau tanya. eh Line dance ya? Oke, baik. Sisi Ibu Helena. Line dance, istilah kerennya ya. Di sini ya. Oke, baik. Sisi. Nah, itu Guangchangwu. Kalau di China, kalau di sini namanya line dance. Bagus nih line dance ya. Oke, betul. Huruf Mandarinnya seperti itu, Frankie. Nah, kalau seru belajarnya kira-kira latihan kalimat gimana? eh dari yang takut salah jadi gimana? Ada perubahan nggak? Kalau latihan bareng seru ya. Ibu Lilian juga tadi bagus kok, banyak keluarin kosakata-kosakata baru yang bener gitu ya, maksudnya yang sama nih kung, misalnya tadi kungcu gitu. Oke, Ibu Lucia. Masih kurang pede kalau tidak di kelas. Oke, kalau gitu bayangin di kelas aja ya. Ya, sisi Ibu Lucia. Tapi Ibu Lucia tadi kalimatnya bener kok ya.
U dari 跳舞 ya, benar Ibu Lili. U-nya dari 跳舞. U ini tarian, tapi kalau 跳舞 itu, sorry, itu kata kerja. 跳舞 ini menari, betul. 跳 ini kata kerjanya ya, U itu tarian. Nambah kosakata dari tiap kalimat ya, latihan terus. Yes, betul. Takut salah di grammar nggak apa-apa Bu Acun. Tadi Ibu Acun juga benar semua. Menari ya, 跳舞 ya, oke. 很高兴大家学到了很多. Senang sekali teman-teman belajar banyak cuma dengan latihan kalimat ya. Jadi sering-sering latihan ya. OK，谢谢大家。那我们先到此下课，祝大家周末愉快，谢谢班长，拜拜。谢谢老师。谢谢老师，再见，老师谢谢班长。